Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang penting dalam epidemiologi, yaitu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa atau disingkat dengan KLB adalah salah satu status yang ditetapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Istilah KLB dengan wabah sering tertukar dipakai oleh masyarakat, tetapi istilah wabah digunakan untuk kondisi yang lebih parah dan luas. Atau dengan kata lain, istilah KLB dapat dikatakan sebagai peringatan sebelum terjadinya wabah. KLB penyakit dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada beberapa sektor kehidupan, seperti misalnya ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan lainnya, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait. Sehingga kejadian-kejadian KLB perlu dideteksi secara dini dan diikuti tindakan yang cepat dan tepat. Perlu diidentifikasi adanya ancaman KLB beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko terjadinya KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB. Penetapan status wabah kejadian luar biasa ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Nah, definisi kejadian luar biasa atau KLB, wabah penyakit menular atau yang selanjutnya disebut dengan wabah juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini. Kejadian luar biasa atau KLB didefinisikan sebagai suatu keadaan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Sedangkan wabah atau penyakit menular yang selanjutnya disebut dengan wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini yang tahun 2010 juga mengatur bagaimana suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB. Nah, suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Pertama, suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB jika timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. 2. Terjadi peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu, baik dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. 3. Terjadi peningkatan kejadian kesakitan
2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. 4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun berikutnya. 5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. 6. Jika angka kejadian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit pada periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. 7. Jika angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria penetapan KLB tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ataupun Menteri juga harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut dan jika tidak sesuai dengan salah satu kriteria penetapan KLB. Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Pertimbangan epidemiologis didasarkan pada data epidemiologi yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan atau provinsi yang dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri, berupa angka kesakitan, angka kematian, dan metode penanggulangannya sekurang-kurangnya mencakup 1. Perkembangan penyakit atau data kesakitan dan kematian menurut karakteristik epidemiologi baik waktu, tempat, dan orang. 2. Data dan analisis kemungkinan terjadi malapetaka atau kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penderita dan kematian yang lebih besar serta perluasan penularan penyakit ke daerah lain atau negara lain. 3. Cara-cara penanggulangan yang sudah dan akan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya cara-cara penanggulangan yang efektif, sumber daya, dan pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan. Sedangkan pertimbangan keadaan masyarakat dibuat oleh gubernur dan atau bupati atau wali kota yang setidak-tidaknya berisi 1. Keadaan sosial budaya, misalnya kepercayaan dan lain sebagainya yang mempengaruhi keadaan masyarakat setempat.
2, keadaan ekonomi, misalnya keadaan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, antara lain karena keluar masuknya manusia, hewan, dan barang-barang dari dan ke daerah wabah yang dapat atau diduga dapat mengakibatkan penularan atau penyebaran penyakit yang menimbulkan wabah. 3. Pertimbangan keamanan, misalnya keadaan yang berkaitan dengan faktor psikologis atau lainnya, seperti misalnya kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah jenis penyakit yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Penyakit menular tertentu lainnya, misalnya seperti wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemik saat ini, juga ditetapkan oleh Menteri. Nah, penetapan kasus atau penyakit menggunakan beberapa tahap, dari kasus suspek, kasus kemungkinan atau probable, dan kasus konfirmasi. Nah, kasus suspek itu mengarah pada tanda dan gejala yang umum, yang mengarah pada suatu penyakit tertentu. Kasus probable atau kemungkinan ditegakkan berdasarkan atas manifestasi klinis yang lebih spesifik, mengarah pada jenis penyakit tertentu. Sedangkan kasus konfirmasi adalah kasus yang penegakan diagnosisnya menggunakan gold standar tertentu, salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya dalam aturan ini juga mengatur bagaimana tata cara penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah disebut sebagai laporan kewaspadaan. Nah, laporan ini diharuskan disampaikan. 1. Orang tua penderita atau tersangka penderita, orang dewasa yang tinggal serumah dengan penderita atau tersangka penderita, kepala keluarga, ketua RT, RW, kepala duku, atau kepala kecamatan. Di samping itu, laporan kewaspadaan ini juga harus dilaporkan oleh dokter, petugas kesehatan yang memeriksa penderita, termasuk juga dokter hewan yang memeriksa hewan tersangka penderita, misalnya pada kasus wabah atau KLB rabies. Kepala stasiun kereta, kepala terminal kendaraan bermotor, kepala asrama, kepala sekolah, pimpinan perusahaan, kepala unit kesehatan pemerintah dan swasta juga harus menyampaikan laporan kewaspadaan ini, termasuk juga nahkoda kendaraan air dan udara. Laporan kewaspadaan disampaikan kepada lurah atau kepala desa dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat selamat-lamatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Penyampaian secara lisan dilakukan dengan tatap muka, bisa juga melalui telepon, radio, dan alat komunikasi lainnya. Sedangkan penyampaian secara tertulis dapat dilakukan dengan menggunakan surat, faksimiler, dan sebagainya. Isi laporan kewaspadaan ini antara lain nama penderita atau yang meninggal, golongan umur, tempat dan alamat kejadian, waktu kejadian, dan jumlah sakit yang meninggal.
Nah, laporan kewaspadaan tersebut selanjutnya harus diteruskan kepada kepala puskesmas tempat. Berikut adalah alur laporan kewaspadaan disampaikan. Kepala puskesmas yang menerima laporan kewaspadaan dari level di bawahnya harus segera memastikan adanya KLB terlebih dahulu. Bila dipastikan telah terjadi KLB, Kepala Puskesmas harus segera membuat laporan KLB, melaksanakan penyelidikan epidemiologis dan penanggulangan KLB. Laporan KLB disampaikan secara lisan maupun tertulis. Nah, penyampaian secara lisan dilakukan dengan tatap muka, telepon, radio, atau lainnya. Penyampaian secara tulis bisa dilakukan melalui surat, faksmil, dan lain sebagainya. Nah, laporan KLB Puskesmas dikirim secara berjenjang kepada Menteri dengan berpedoman pada format laporan KLB atau dikenal dengan formulir W1. Berikut adalah alur laporan KLB menggunakan formulir W1. Formulir laporan KLB atau formulir W1 sama untuk puskesmas, kabupaten atau kota, dan provinsi, namun dengan kode yang berbeda. Formulir berisi nama daerah KLB seperti desa, kecamatan, kabupaten, atau kota, dan nama puskesmas. Jumlah penderita yang meninggal, jumlah penderita yang hidup pada saat laporan, nama penyakit dan gejala-gejala umum yang ditemukan di antara penderita, dan langkah-langkah yang sedang dilakukan tertuang dalam formulir KLB. Satu formulir W1 berlaku untuk satu jenis penyakit saja, di mana laporan KLB Puskesmas atau W1PU dibuat oleh Kepala Puskesmas kepada camat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Laporan KLB Kabupaten atau Kota atau W1K dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota kepada Bupati atau Wali Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Laporan KLB Provinsi atau W1PR dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Gubernur dan Menteri. Berikut adalah contoh formulir laporan KLB W1 yang dilaporkan dalam 24 jam. Berisi kepada yang terhormat, di mana formulir laporan ditujukan, ada tanggal, bulan, tahun, desa, kelurahan terjadinya KLB, termasuk kecamatan, jumlah penderita, jumlah kematian, dan beberapa faktor risiko. Untuk pelaporan data, ada beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada kepala desa atau lurah dan puskesmas terdekat atau jejaringnya selamat-lamatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu. Pimpinan puskesmas yang menerima laporan
harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selambat-lambatnya 24 jam sejak menerima informasi. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu secara berjenjang kepada Bupati atau Wali Kota, Gubernur, dan Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 jam sejak menerima laporan. Setelah KLB atau wabah ditetapkan, maka tindak lanjut adalah melakukan penanggulangan. Penanggulangan KLB atau wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Penanggulangan KLB atau wabah meliputi 1. Penyelidikan epidemiologis, 2. Penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. 3. Pencegahan dan pengebalan. 4. Pemusnahan penyebab penyakit. 5. Penanganan jenazah akibat wabah. 6. Penyuluhan kepada masyarakat dan beberapa upaya penanggulangan lainnya. Upaya penanggulangan lainnya antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif melalui kegiatan surveillance kesehatan selama terjadi KLB, serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Upaya penanggulangan dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB atau wabah. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota harus melakukan upaya penanggulangan secara dini apabila di daerahnya sudah memenuhi salah satu kriteria KLB, baik sebelum maupun setelah daerah ditetapkan dalam keadaan KLB. Upaya penanggulangan secara dini dilakukan kurang dari 24 jam terhitung sejak daerahnya memenuhi salah satu kriteria penetapan KLB. Pendanaan penanggulangan wabah KLB disampaikan atau dibebankan kepada pemerintah. Bila dalam kondisi pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi KLB atau wabah, maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Nah, pengajuan permintaan bantuan tentunya harus menggunakan formulir permintaan bantuan. Nah, berikut adalah salah satu contoh formulir pengajuan permintaan bantuan penanggulangan KLB atau wabah. Nah, beritulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, informasi terkait dengan kejadian luar biasa. Dengan memahami definisi dari kejadian luar biasa, membedakan definisi antara kejadian luar biasa dan wabah, cara-cara penetapan KLB, aparat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan KLB, harapannya
ke depan kita sebagai petugas kesehatan memiliki konsep yang cukup dalam mengidentifikasi, dalam melakukan pengelolaan munculnya suatu masalah kesehatan di populasi. Berikut adalah referensi sumber yang saya gunakan dalam menyampaikan informasi terkait dengan topik ini. Pada akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.